Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 1709222045 dari jurusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Eh, Sekarang saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Unity Materi Komunikasi Perkantoran untuk siswa SMKN 22 Jakarta dengan dosen pembimbing Roni Faslah SPDMM dan dosen pembimbing yang kedua Eka Dewi Utari SPD MPD. Yang pertama pendahuluan di latar belakang. Jadi latar belakang yang pertama itu mata pelajaran komunikasi perkantoran di SMK berfokus pada keterampilan komunikasi lisan, tulisan dan etika profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Media yang digunakan guru saat ini masih didominasi oleh presentasi konvensional seperti PowerPoint dan buku teks. Media yang kurang variatif membuat sekitar 75% siswa menilai media saat ini kurang atau hanya cukup menarik. Lalu, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi praktik dan prosedural dengan 65,6% menyatakan kadang-kadang kesulitan dan 28,1% sering kesulitan. Mayoritas siswa, sekitar 53,1%, menginginkan media seru berupa simulasi praktik interaktif dan 43,8% siswa menginginkan game edukasi untuk menunjang pembelajaran. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis Unity pada materi komunikasi perkantoran di SMKN 22 Jakarta menggunakan model Successive Approximation Model atau SAM. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas media pembelajaran berbasis Unity pada materi komunikasi perkantoran yang dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan media pembelajaran berbasis Unity dalam pembelajaran komunikasi perkantoran di SMKN 22 Jakarta. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengembangkan media pembelajaran berbasis Unity pada materi komunikasi perkantoran di SMKN 22 Jakarta dengan menggunakan model SAM. Yang kedua, menganalisis tingkat validitas media pembelajaran berbasis Unity berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli desain pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis tingkat kepraktisan media pembelajaran berbasis Unity berdasarkan respons siswa dan guru dalam pembelajaran komunikasi perkantoran di SMKN 22 Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teknologi pendidikan terkait pemanfaatan game engine Unity sebagai platform media pembelajaran interaktif. Lalu selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa menjadi media interaktif dan tidak monoton, serta memudahkan siswa memahami alur atau prosedur kerja perkantoran melalui visualisasi dan gamifikasi. Yang kedua bagi guru, yaitu menyediakan alat ajar inovatif untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak secara lebih efisien. Yang ketiga bagi sekolah, yaitu mendukung digitalisasi sekolah, menyambut revolusi industri 4.0 dan menambah sumber belajar jurusan manajemen perkantoran. Lalu ada research gap dan novelty. Jadi penelitian ini tuh menggunakan perangkat lunak Unity untuk simulasi komunikasi perkantoran dengan menerapkan model SAM yang bersifat iteratif atau berulang dan lincah atau agile untuk perbaikan produk secara cepat. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengembangkan media Unity untuk materi komunikasi perkantoran, dan mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan model pengembangan yang bersifat linear seperti EDI sehingga kurang fleksibel dan lambat dalam merespon perbaikan dari pengguna. Yang kedua ada kajian pustaka. Yang pertama ada media pembelajarannya. Menurut Arsyad 2020, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan fungsi media sebagai sarana untuk memperjelas pesan pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya ada media berbasis Unity yang menurut informasi resmi dari pengembangnya yaitu Unity. Unity ini dirancang sebagai alat yang fleksibel untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai perangkat atau multiplatform ya. Hal ini memungkinkan media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan Unity untuk dioperasikan pada berbagai sistem operasi mulai dari perangkat seluler yaitu Android dan iOS. Lalu ada komputer pribadi yaitu Windows atau macOS hingga berbasis web atau WebGL. Lalu menurut Wahyuni dan Sugianto 2022, media pembelajaran berbasis Unity memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu Unity 3D memungkinkan menggambarkan penggambaran objek atau lingkungan kantor secara 3 dimensi yang nyata, sehingga sangat efektif untuk membantu siswa memvisualisasikan materi yang bersifat prosedural atau fisik. Lalu mampu mengatasi kejenuhan siswa terhadap metode pembelajaran konvensional yang cenderung monoton.
Yang ketiga, struktur media interaktif memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing tanpa harus selalu bergantung pada arahan guru secara terus-menerus. Lalu ada gamifikasi dalam pembelajaran ya. Gamifikasi atau gamification merupakan penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non permainan termasuk pendidikan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik menurut KAP 2012. Elemen permainan seperti poin, level, tantangan, dan umpan balik langsung mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan kompetensi sehat di antara siswa. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikirnya. Lalu selanjutnya metode penelitian. Jadi untuk jadwal, tempat, dan subjek, penelitian ini dilaksanakan di SMKN 22 Jakarta yang beralamat di Jalan Raya Condet, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Subjek penelitian ini adalah para peserta didik pada kelas XIMP atau 11 MP pada tahun ajaran 2005 dan 2026. Adapun waktu penelitian dilakukan pada genap tahun ajaran semester 2025 sampai 2026. Metode dan model penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Research and Development atau R&D. Untuk modelnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah SAM atau Successive Approximation Model, yaitu fase persiapan yang mencakup fase persiapan ya preparation phase dengan menganalisis kebutuhan pembelajaran, karakter siswa, dan kompetensi materi. Lalu ada fase desain iteratif yaitu mengenai pembuatan storyboard, flowchart, desain termuka atau UI hingga pembuatan dan pengujian prototipe awal. Lalu selanjutnya ada fase pengembangan iteratif, yaitu revisi media berdasarkan masukan ahli, validasi kelayakan, uji coba terbatas, dan penyempurnaan akhir produk. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi untuk mengidentifikasi kondisi pembelajaran kebutuhan siswa. Ada wawancara untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai kebutuhan dan harapan pengguna. Yang ketiga ada angket atau kuesioner untuk menilai kelayakan media oleh ahli dan respon pengguna. Adapun dokumentasi berupa silabus RPP dan materi ajar yang relevan. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang kuesioner ini terbagi menjadi 4 tahapan ya. Yang pertama ada kuesioner ahli materi, yang kedua ada kuesioner ahli media, yang ketiga ada kuesioner ahli desain, dan yang terakhir ada kuesioner kepraktisan produk. Ini desain awal untuk halaman utama dan isinya. Lalu lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada tahap analisis, pembelajaran masih berpusat pada guru, ceramah, minim simulasi interaktif, dan kesulitan siswa memahami materi prosedural. Karakter siswa Gen Z yang cenderung bergaya belajar visual kinestetik yang butuh stimulasi digital atau reward atau gamifikasi ya, dan kurang fokus pada metode statis, PT atau buku teks. Solusinya adalah kebutuhan akan aplikasi simulasi interaktif dengan membuat visual novel 2D atau 2D berbasis gamifikasi yang sejalan dengan tuntutan kompetensi keahlian manajemen perkantoran. Nah, ini ada tahap desainnya ya. Pembuatan algoritma sistem yang mengarahkan pada dua mode utama yaitu mode materi atau edukasi teori dan mode simulasinya atau praktik kinerja. Lalu penyusunan storyboard dan skenario dialog yang bercabang atau branching dialog. Nah, ini tahap pengembangan produk. Jadi skenario menjadi resepsionis, penerima telepon, dan presenter. Lalu dengan penilaiannya secara real time atau skor langsung yang akan berubah secara menyesuaikan pilihan pemain. Hasil validasi ahlinya di sini dari ahli materi pembelajaran dengan persentase sekitar 94,44% dan merupakan kriteria yang sangat valid. Lalu dari ahli media pembelajaran sebesar 76,67% kriterianya valid, dan yang terakhir ada ahli desain pembelajaran 80% kriteria valid. Lalu dari rekapitulasi nilai kepraktisan media pembelajaran ya, ada yang pertama uji coba kelompok kecil, jumlah peserta didiknya 8 orang, persentasenya 84,33%, yang dinyatakan sangat praktis, dan uji coba lapangan atau field trialnya 34 orang dengan persentase 87,60% yang kriterianya sangat praktis. Lalu pembahasannya, jadi proses pengembangannya menggunakan model SAM ya. Pengembangan telah berhasil dieksekusi secara iteratif melalui 3 fase utama ya, preparation, iterative design, dan iterative development. Pendekatan ini terbukti efisien dan meminimalkan bug dan mengoptimalkan fungsi branching dialog secara bertahap. Lalu tingkat kevalidan produk, media teruji secara empiris dan kriteria sangat valid oleh para pakar. Hal ini membuktikan bahwa kelayakan isi substansi kejuruan maupun kelayakan teknis rekayasa media telah memenuhi standar akademik. Lalu tingkat kepraktisan pengguna, produk akhir mencapai tingkat sangat praktis
sekitar 85,97% saat dicoba kepada siswa. Praktisan ini sangat diperangi oleh integrasi gamifikasi atau immediate feedback and score kinerja yang mampu mengatasi kebosanan serta menjembatani teori dan simulasi praktik real bagi generasi Z. Lalu ada bab 5. Kesimpulannya, proses pengembangan model SAM berhasil mengembangkan aplikasi visual novel 2D berbasis Unity dengan skenario branching dialog melalui 3 fase iteratif, yaitu preparation, design, and development. Lalu tingkat kevalidannya dengan media dinyatakan sangat valid, sekitar 83,70% berdasarkan penilaian pakar materi, media, dan desain instruksional. Ini merupakan hasil rata-rata skornya. Lalu untuk tingkat kepraktisan teruji sangat praktis sekitar 85,97% melalui uji coba kelompok kecil dan lapangan, serta terbukti efektif meningkatkan minat belajar siswa. Ini persentasenya merupakan hasil dari rata-rata uji kelompok kecil dan uji lapangan. Implikasinya yaitu memperkuat bukti empiris bahwa penerapan teknologi edukasi atau edtech interaktif dan gamifikasi berbasis Unity dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pada pendidikan vokasi sebagai instrumen ajar inovatif yang sesuai dengan SOP dunia kerja real, memfasilitasi kemandirian belajar dan ruang latihan komunikasi tanpa takut salah, mendukung digitalisasi sekolah dan pemanfaatan gawai siswa secara lebih produktif. Lalu implikasi selanjutnya adalah melanjutkan penelitian ke tahap uji coba efektivitas menggunakan metode kuasi eksperimen, pretest, post-test, control group design, lalu menambahkan integrasi artificial intelligence atau API chatbot agar interaksi simulasi dengan NPC atau non-playable karakternya berjalan lebih dinamis. Lalu mengeksplorasi pembuatan simulasi kantor berbasis virtual reality atau augmented reality untuk pengalaman yang lebih nyata. Lalu mengembangkan sistem kolaboratif berbasis jaringan atau LAN atau web ya, untuk simulasi praktik antar siswa. Sekian presentasi hasil skripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.